Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bertemu dalam renungan kita. Tetap semangat, tetap sehat dalam Tuhan, tetap bersuka cita. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya lewat renungan ini kita akan belajar bagaimana anugerah Tuhan yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita, dan anugerah itu yang membuat hidup kita bersuka cita menjalani hidup, dan kita pun selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia
tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah anugerah pengampunan dosa. Sidang jemaat Tuhan terkasih, orang percaya adalah orang-orang yang mendapat anugerah pengampunan daripada Kristus. Persoalannya, apakah kita sudah merespon anugerah ini dengan benar, dengan baik? Anugerah itu. Yesus memuji perbuatan perempuan berdosa yang mempraktikkan kesalehan keramah tamahan. Pemicu adegan ini adalah soal membasuh kaki kamu. Simon menjamu Yesus tetapi tidak menyediakan air untuk membasuh kakinya. Sampai akhirnya seorang perempuan datang dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Ia mengeceknya dengan rambutnya dan mencium dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang dia bawa. Tindakan ini, sidang jemaat Tuhan, itu tidak lazim dan ekstrim sebenarnya. Sekalipun dalam budaya yang menghargai keramah tamahan. Lalu mengapa Lukas perlu mencatat ini? Lukas ingin mengontraskan sikap orang Farisi dan perempuan berdosa dalam merespon anugerah Allah. Orang Farisi merasa diri mereka lebih baik dibandingkan dengan perempuan ini. Makanya sikap mereka tadi berkata, kalau dia nabi, tentu dia tahu siapa orang ini. Orang Farisi langsung berpikir begitu. Karena orang Farisi tidak mau bergabung atau bergaul dengan orang-orang seperti itu, perempuan sundal tadi. Ya. Sikap tersebut membuat mereka merasa tidak membutuhkan pengampunan sebenarnya. Tetapi perempuan itu butuh, karena dia tahu Tuhan yang sanggup memberikan itu kepada dia. Makanya dia tahu tempatnya di mana dan dia tahu kepada siapa dia meminta pengampunan itu. Makanya dia tahu tempatnya. Tapi orang Farisi tidak tahu itu. Ya. Perempuan ini sebaliknya menyadari bahwa dosa-dosanya sangat besar, sehingga membutuhkan pengampunan yang besar pula. Ketika menerima pengampunan itu, ia dapat merasakan anugerah Allah sungguh besar untuk dia. Dia tahu itu. Dia merasa dosanya sangat besar. Yang mampu memberikan pengampunan hanya Tuhan Yesus Kristus, bukan orang lain, bukan orang Farisi. Tetapi orang Farisi tidak menyadari ini. Kalau orang Farisi, dia merasa itu dirinya benar, tidak membutuhkan pengampunan itu, pengampunan dosa itu. Berbeda ya, dua pribadi yang berbeda ya. Jemaat Tuhan, orang Farisi dan wanita tadi yang datang menangis di kaki Yesus, ya? Air matanya mengalir ke kaki Yesus, dia menyangka dengan rambutnya dan menciumi kaki Yesus. Setelah itu dia meminyaki kaki Yesus. Sungguh luar biasa perlakuan yang dia lakukan kepada Yesus. Ini menandakan bahwa dia merendahkan dirinya di hadapan Yesus, di kaki Yesus. Dia mengharapkan pengampunan itu dari Yesus karena dia tahu dia sangat berdosa, manusia berdosa. Ya. Gereja dan orang percaya seharusnya meneladani perempuan ini yang tetap bersikap rendah hati untuk terus melihat diri sebagai pendosa. Dengan begitu kita terus haus untuk memohon pengampunan Allah yang besar. Masalahnya sidang jemaat Tuhan, terkadang kita sudah puas karena membandingkan diri dengan orang lain. Kita menjadi tenang karena melihat kehidupan orang lain jauh lebih buruk dari diri kita sendiri. Padahal ciri gereja atau orang percaya seharusnya seperti perempuan berdosa yang menyadari keberdosaannya dan memerlukan anugerah Allah, anugerah pengampunan itu. Anugerah Allah menyadarkan betapa kita adalah manusia berdosa dan memerlukan
pengampunan dosa yang Tuhan sediakan berikan untuk kita. Anugerah itu. Ya, kita belajar dari perempuan ini. Perempuan yang datang kepada Yesus. Jangan kita belajar seperti orang Farisi. Jangan terus kita menyimpan ego-ego seperti orang Farisi. Jangan. Rendahkan diri kita, datang kepada Tuhan, minta anugerah pengampunan itu. Sebagian percaya kita diampuni oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana anugerah pengampunan-Mu Kau berikan kepada perempuan yang berdosa, yang datang ke kaki-Mu ya Tuhan, meminta pengampunan itu ke hadapan-Mu. Kami pun ya Tuhan Yesus, terkadang kami dalam kehidupan kami mendukakan hati Tuhan, terkadang kami lalai, terkadang kami sombong, ego kami kuat. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu memohon pengampunan-Mu ya Tuhan, untuk mengampuni kami, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami layak menerima anugerah keselamatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata